Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan berkat Tuhan, sehingga pagi ini kita masih bertemu dalam acara Santapan Rohani. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kiranya Tuhan menerangi dan senantiasa menuntun kita melalui firman-Nya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena rahmat dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Engkau sangat baik, kasih setiamu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan masih memberi kehidupan kepada kami. Kami mengucap syukur. Bapak, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu, Bapak. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau menuntun kami, baik hamba-Mu yang memberitakan dan kami semua yang mendengarkan, sehingga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan pada pagi hari ini saya berikan tema tetap tenang di segala situasi. Oleh karena Bapak Gembala saat ini sedang mengalami sakit, oleh sebab itu saya menyampaikan firman Tuhan menggantikan Bapak Gembala pada pagi hari ini. Kita terus doakan supaya beliau diberikan pemulihan kesehatan oleh Tuhan, sehingga boleh kembali bersama-sama melayani Tuhan dalam acara renungan Santapan Rohani seperti pada pagi hari ini. Kita akan belajar dari kitab Mazmur 55 ayat 1 sampai dengan 24. Nanti Bapak Ibu baca sendiri, dan saya akan baca natsnya dari Mazmur 55 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Saya akan ulang baca. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ada banyak perkara di dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran dan sudah berada di penghujung zaman. Konflik, pertikaian, perang, bencana alam, perekonomian sulit, wabah penyakit, dan tingkat kejahatan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dan kehidupan kekristenan semakin hari semakin mengalami tekanan yang luar biasa. Hal itu, saudara kasih Tuhan, yang mempertegas bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang untuk hidup tenang. Sehingga banyak orang berlomba-lomba mencari ketenangan hidup dengan segala macam cara, menurut penilaian, menurut pilihan mereka masing-masing. Bahkan sekarang ini banyak orang yang marah mencari ketenangan
dengan mengkonsumsi narkoba. Sehingga banyak juga yang tertangkap oleh karena ini. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana sikap orang percaya menghadapi situasi ini? Kita tak perlu terkejut dan kecut hati. Kita tak perlu tawar hati. Karena Alkitab sudah menyatakan jauh sebelumnya. Kalau kita baca Injil Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14, ini adalah tentang akhir zaman. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ketenangan bukanlah suatu keadaan, tetapi sebuah keputusan. Jadi ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya, walaupun situasi kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang. Kita punya alasan yang kuat untuk tetap berlaku tenang, apapun situasinya. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu siap menolong kita tepat pada waktunya. Mengapa kita harus tetap bersikap tenang? Saudara yang kasih Tuhan, karena ketenangan itu dapat mendatangkan kekuatan. Yesaya 30 ayat 15, dalam kitab Yesaya ini tertulis, Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi dari ayat ini, ketika kita tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan dan kesulitan dalam kehidupan ini. Kita seringkali dikalahkan oleh masalah, bukan karena kita terlalu lemah atau masalah yang terlalu berat seperti yang dihadapi Daud ketika melawan Goliat, tetapi karena kita sendiri panik, gugup, cemas, khawatir, dan takut menghadapi persoalan dan masalah itu. Daud sebagai contoh ketika menghadapi Goliat, karena Daud mengandalkan Tuhan, dia tenang, dia tidak pernah panik, dia tidak pernah gugup, dia tidak pernah cemas, khawatir, dan takut. Sehingga Daud diberikan kemenangan oleh Tuhan. Orang yang tidak bisa bersikap tenang cenderung selalu berpikiran negatif, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun menjadi keliru. Surat Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 7 di sana tertulis, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang akan dapat berdoa dan menyerahkan setiap persoalan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi juga mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi di sini saudara yang kasih Tuhan, kuncinya adalah kunci untuk mengalami ketenangan. Ketika kita tinggal dekat dengan Tuhan, ketika kita bisa berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber keselamatan bagi kita. Saya akan menutup renungan ini dengan membaca ayat dalam firman-Nya dari Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan.
hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah sumber ketenangan hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Bapa. Dalam setiap persoalan dan situasi yang ada, ialah kami terus dekat dengan Tuhan dan menyerahkan hidup kepadamu Bapa. Karena Engkaulah yang menjadi sumber ketenangan hidup, dan hanya dekat dengan Engkau saja kami akan tenang. Dengan ketenangan hidup kami akan kuat, dan kami akan senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan memberikan pemulihan kesembuhan, khusus untuk Bapak Gembala. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan pemulihan, kesembuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang saat sekarang sedang sakit ataupun menghadapi semua persoalan dalam kehidupan mereka. Apapun persoalan mereka, dalam nama Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Tuhan memberkati seluruh keluarga-keluarga, pekerjaan, dalam kehidupan mereka masing-masing. Pada hari ini, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan senantiasa mendapat pencerahan, terang, tuntunan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam campur tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin.